Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita fokus membahas tentang pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi. Pada video yang lalu, kita telah membahas bersama tentang kekuasaan. Kekuasaan itu merupakan sebuah konsep politik. Nah, di dalam kekuasaan kita mempelajari bahwa kekuasaan itu sesungguhnya merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang yang lain. Nah, di dalam kekuasaan itu ada wewenang. Maka pada pembagian kekuasaan ini sebetulnya kita belajar tentang pembagian wewenang ke dalam bagian-bagian yang terkecil di dalam sebuah negara. Karena negara itu memiliki kekuasaan, oleh karena itu secara sederhana kita dapat mengartikan bahwa pembagian kekuasaan adalah proses pendistribusian atau proses pembagian kekuasaan, pembagian wewenang ke dalam lembaga-lembaga negara yang lebih kecil supaya pemusatan kekuasaan dapat dihindarkan. Oleh karena itu, di dalam pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga yang ada di dalam negara mendapatkan wewenang-wewenangnya secara berbeda supaya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja dapat dihindarkan. Menurut Miriam Budiarjo, pembagian kekuasaan ini terdiri atas dua macam. Yang pertama, pembagian kekuasaan berdasarkan vertikal, dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini artinya pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan. Misalnya, pembagian kekuasaan berdasarkan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, lalu pemerintah daerah, kabupaten, kota. Kemudian pembagian kekuasaan secara horizontal artinya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi secara legislatif, yudikatif, atau eksekutif. Nah, jadi tidak berdasarkan tingkatan, yudikatif lebih tinggi, eksekutif lebih tinggi, atau legislatif lebih tinggi. Tetapi hal ini menandakan bahwa pembagian kekuasaan ini berdasarkan fungsi. Jadi kalau horizontal itu, pembagian kekuasaan ini ditandai dengan pembagian kekuasaan secara fungsional. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal atau kita sebut sebagai pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi ini tidak terlepas dari apa yang dinamakan sebagai doktrin trias politika. Doktrin trias politika ini sebetulnya dikemukakan oleh dua filsuf ternama. John Locke berasal dari Inggris, sementara filsuf yang satunya Montesquieu berasal dari Prancis. Sesungguhnya kedua filsuf ini memunculkan pikiran atau doktrin tentang trias politika berdasarkan situasi dan latar belakang mereka sehari-hari. Misalnya John Locke, trias politika ini muncul ketika dia melihat melakukan terhadap raja-raja tua dan munculnya trias politika oleh John Locke ini juga kemudian merupakan legitimasi terhadap revolusi yang berdiam pada tahun 1948. Oleh karena itu maka John Locke melalui trias politikanya membagikan kekuasaan ke dalam tiga fungsi yang berbeda. Yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kemudian disusul dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Locke memandang mengadili itu sebagai unit foreign, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara-negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya. Nah, kalau dewasa ini kita bisa sebut dengan hubungan luar negeri. Berapa puluh tahun kemudian, filsuf Prancis Montesquieu
mengeluarkan doktrin yang sama yang kita sebut juga trias politika. Di sana dia mengeluarkan 3 perbedaan fungsi, yaitu yang pertama legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Mari kita lihat pembagian kekuasaan menurut Montesquieu pada slide yang akan dipajang pada monitor Anda. Montesquieu membagi 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan, kemudian kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan, dan ketiga kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Nah, 3 jenis kekuasaan itu harus didistribusikan. Dalam bukunya yang berjudul El Spirit des Lois, atau dalam bahasa Inggris The Spirit of the Laws, Montesquieu mengeluarkan doktrin itu merupakan sebuah aksi protes terhadap sifat despotis dari raja-raja Bourbon yang ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Nah, dalam uraiannya itu ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu bahwa jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugasnya, fungsinya, maupun mengenai alat perlengkapan atau organ-organ yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu. Nah, disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Jadi menurut Montesquieu tadi, kekuasaan legislatif itu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan itu, dan yang terakhir kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang untuk menghakimi atau menjustifikasi atau mengawas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Itu adalah 3 jenis pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, teman-teman, mari kita lihat apa sebetulnya perbedaan doktrin trias politika antara John Locke dan Montesquieu ini. Nah, teman-teman, perbedaan doktrin trias politika antara John Locke dan Montesquieu ini adalah bahwa pada doktrin trias politikanya John Locke memasukkan yudikatif atau pengadilan ini ke dalam kewenangan eksekutif. Sementara pada Montesquieu justru memisahkan bahwa tidak mungkin seorang eksekutif yang melaksanakan undang-undang lalu kemudian dia menghakimi dirinya sendiri apabila dia melanggar undang-undang tersebut. Maka Montesquieu kemudian memisahkan yudikatif dengan eksekutif. Kemudian di Montesquieu dia menggabungkan pada kekuasaan federatif yang diberikan oleh John Locke, dia menggabungkan masuk ke dalam ranahnya eksekutif. Bahwa keamanan wilayah, keamanan negara, dan hubungan luar negeri itu berada pada eksekutif. John Locke melihatnya berbeda, bahwa keamanan negara dan juga hubungan antara negara-negara itu seharusnya ditangani oleh satu kekuasaan tersendiri yang dinamakan kekuasaan federal. Baik, sampai di sini perjumpaan kita, akan kita sambung dengan materi-materi yang lain pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.